Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita murtad yang menginjak dan membakar Al-Quran. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dina lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh dengan nilai-nilai religius yang ditanamkan oleh keluarganya. Ayahnya adalah imam masjid desa yang dihormati oleh masyarakat. Ia bukan hanya seorang pemimpin dalam sholat berjamaah, tetapi juga sering menjadi tempat bertanya bagi warga yang membutuhkan bimbingan agama. Ibunya, di sisi lain, memiliki peran penting dalam mengajarkan anak-anak di desa mengaji. Surau kecil di dekat rumah mereka menjadi saksi betapa ibunya dengan penuh kesabaran membimbing anak-anak membaca dan memahami Al-Quran. Sebagai anak sulung, Dina menjadi panutan bagi adik-adiknya. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Tradisi ini diajarkan sejak kecil oleh ibunya yang selalu menekankan bahwa membaca kitab suci adalah cara terbaik untuk memulai hari dengan keberkahan. Setelah selesai membaca, Dina tak ragu membantu ibunya di surau. Ia senang melihat anak-anak kecil bersemangat belajar mengaji, mengingatkan dirinya pada masa kecilnya sendiri. Dina juga dikenal oleh masyarakat desa sebagai anak yang rajin dan rendah hati. Suaranya yang merdu saat membaca ayat-ayat suci membuatnya sering diundang untuk mengisi acara-acara besar seperti pernikahan, pengajian, atau peringatan hari-hari besar Islam. Setiap kali Dina melantunkan ayat-ayat Al-Quran, suasana menjadi hening, dan banyak orang merasa tersentuh oleh ketulusan dalam bacaannya. Namun, hidup di desa tidak selalu tentang kegiatan religius. Dina juga turut membantu keluarganya mengurus rumah. Ia sering menemani ibunya memasak, mencuci pakaian, atau bahkan ikut menanam sayur di kebun belakang rumah. Semua hal itu membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Meskipun sederhana, kehidupan Dina penuh dengan makna dan kebahagiaan. Di luar keluarganya, Dina memiliki hubungan yang baik dengan tetangga dan teman-teman sebayanya. Di sela-sela waktu luangnya, ia suka bermain di sawah atau membantu teman-temannya menyiapkan acara desa, seperti perlombaan saat perayaan Hari Kemerdekaan. Tetapi di setiap aktivitas yang ia lakukan, Dina selalu memastikan bahwa ia tidak melupakan kewajiban sholat 5 waktu. Suasana desa yang tenang dan penuh keakraban membuat Dina merasa bahwa kehidupannya sempurna. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Dina menyimpan cita-cita besar. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi Dina, pendidikan adalah kunci untuk mengubah kehidupan dan membantu lebih banyak orang di sekitarnya. Keinginan itu sering ia ungkapkan kepada ayahnya, yang selalu mendukung dan mengingatkan bahwa pendidikan dan agama harus berjalan beriringan. Kehidupan Dina di desa merupakan fondasi yang kuat bagi dirinya. Setiap nilai yang ditanamkan orang tuanya membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Namun, Dina belum menyadari bahwa dunia di luar sana jauh berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, membawa perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Keinginan Dina untuk melanjutkan pendidikan akhirnya terwujud. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mendapat kabar bahwa dirinya diterima di salah satu universitas negeri di kota besar. Kabar itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh keluarganya. Ayahnya bahkan mengadakan syukuran kecil di surau untuk mendoakan keberangkatan Dina, berharap agar ia tetap berada di jalan yang lurus meski jauh dari rumah. Di sisi lain, hati Dina berdebar. Ia senang sekaligus gugup memikirkan kehidupan baru yang akan ia jalani. Perjalanan Dina ke kota menjadi pengalaman pertama baginya meninggalkan desa dalam waktu yang lama. Saat menaiki bus yang perlahan menjauh dari kampung halamannya, Dina tidak bisa menahan air mata. Ia memandang keluar jendela, menyadari bahwa segala sesuatu yang selama ini akrab dengannya akan segera berganti. Namun, dalam hatinya, ia meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah penting untuk mencapai cita-citanya. Setibanya di kota, Dina merasa kagum sekaligus canggung.
Kota itu jauh lebih ramai dan sibuk daripada yang pernah ia bayangkan. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang dipenuhi kendaraan, dan keramaian yang tiada henti membuatnya merasa seperti ikan kecil di lautan luas. Namun, ia mencoba menyesuaikan diri. Ia tinggal di asrama mahasiswa bersama beberapa teman sekamarnya, yang sebagian besar berasal dari kota besar. Mereka berbicara dengan gaya yang santai, kadang diselingi bahasa gaul yang tidak Dina pahami. Meskipun begitu, Dina tetap sopan dan berusaha menjalin hubungan baik. Awalnya, Dina mempertahankan kebiasaannya seperti di rumah. Ia bangun pagi untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tepat waktu, dan mengenakan pakaian yang sopan. Teman-temannya di asrama sering memperhatikan kebiasaannya itu dengan rasa ingin tahu. "Kamu rajin banget, Din. Tapi nggak capek ya? Tiap pagi baca Al-Quran terus?" tanya salah satu temannya suatu pagi. Dina hanya tersenyum dan menjawab, "Ini sudah biasa buat aku. Rasanya nggak lengkap kalau nggak memulai hari seperti ini." Namun, kehidupan di kota ternyata lebih menantang daripada yang Dina bayangkan. Ia mulai merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya hidup teman-temannya yang jauh berbeda. Banyak dari mereka sering menghabiskan waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan, menonton film di bioskop, atau menghadiri pesta. Dina, yang lebih memilih menghabiskan waktu di kamar atau di masjid kampus, merasa terasing. Di kelas pun, ia jarang terlibat dalam percakapan santai dengan teman-temannya karena perbedaan pola pikir dan kebiasaan. Suatu malam, teman-temannya di asrama mengajak Dina ke sebuah pesta ulang tahun di luar kampus. "Ayolah, Din. Sesekali kamu harus keluar dari zona nyamanmu," bujuk salah satu temannya. Dina merasa ragu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pesta itu mungkin bukan tempat yang cocok untuknya. Akhirnya, ia menolak dengan alasan ingin belajar. Penolakannya membuat teman-temannya kecewa, dan Dina mulai merasa bahwa dirinya dianggap berbeda. Lama-kelamaan, perasaan kesepian mulai menghantui Dina. Ia sering termenung di kamar, merindukan keluarganya dan suasana desa yang damai. Ketika ia menelepon ibunya, suaranya bergetar menahan tangis. "Bu, di sini semua orang berbeda. Dina merasa sendirian," ucapnya. Namun, ibunya dengan lembut mengingatkan, "Nak, Allah selalu bersamamu. Jangan pernah merasa sendiri. Ingat apa yang ayahmu selalu katakan. Pendidikan itu penting, tapi jangan lupa pada agama." Perkataan ibunya membuat Dina bertahan, tetapi rasa asing itu tidak sepenuhnya hilang. Dina mulai menyadari bahwa menjaga prinsip di tengah lingkungan yang begitu berbeda bukanlah hal yang mudah. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan, di mana satu jalan mengarah pada keinginannya untuk tetap teguh pada nilai-nilai yang diajarkan keluarganya, sementara jalan lain menawarkan kemudahan untuk diterima di lingkungan barunya. Dalam hati kecilnya, Dina bertanya-tanya apakah ia akan mampu bertahan tanpa kehilangan jati dirinya. Perjalanan di kota itu baru saja dimulai, dan Dina belum menyadari betapa besar perubahan yang menunggunya di masa depan. Hari-hari Dina di kampus terus berjalan. Ia mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya, meski sering merasa terasing. Salah satu cara yang ia lakukan untuk tetap sibuk adalah dengan memperhatikan setiap mata kuliah dengan serius. Ia ingin memastikan bahwa perjuangannya meninggalkan desa tidak sia-sia. Suatu hari, Dina menghadiri mata kuliah pilihan yang dibawakan oleh seorang dosen muda bernama Arman. Tidak seperti dosen lainnya, Arman memiliki gaya mengajar yang berbeda. Ia sering mengajak mahasiswanya berdiskusi, menyampaikan pendapat, bahkan sesekali mempertanyakan pandangan tradisional yang sering diterima begitu saja. Dina awalnya tidak terlalu memperhatikan Arman, selain sebagai dosen yang cukup menarik perhatian mahasiswa lainnya. Banyak teman-temannya yang memuji cara berpikir modern Arman, terutama bagaimana ia menghubungkan konsep-konsep ilmu pengetahuan dengan perspektif kebebasan berpikir. Dina hanya mendengarkan tanpa banyak berkomentar, tetapi perlahan ia mulai penasaran. Suatu ketika, dalam sebuah diskusi, Arman berkata, "Kadang kita terlalu terpaku pada aturan dan lupa untuk bertanya, apakah aturan itu masih relevan untuk kita? Kebebasan berpikir adalah hak setiap manusia." Pernyataan itu menggelitik pikiran Dina. Ia belum pernah mendengar seseorang membicarakan agama dan aturan dengan cara seperti itu. Dalam hatinya, Dina merasa bingung. Ia selalu diajarkan untuk patuh pada aturan. Tetapi pernyataan Arman seolah-olah membuka pintu ke dunia yang baru.
Dina mulai sering memperhatikan setiap kata-kata Arman dalam perkuliahan. Ia merasa ada daya tarik dalam cara Arman berpikir, meskipun terkadang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Suatu hari, setelah selesai perkuliahan, Dina memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh kepada Arman. "Pak, apa maksud Bapak ketika mengatakan bahwa beberapa aturan itu mungkin tidak relevan lagi?" tanyanya hati-hati. Arman tersenyum dan menjawab, "Maksud saya, kita harus berani berpikir kritis. Jangan hanya menerima sesuatu karena itu diajarkan kepada kita sejak kecil. Kita harus bertanya, apakah itu benar-benar masuk akal atau hanya tradisi yang dipertahankan tanpa alasan?" Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat antara Dina dan Arman. Dina sering mendatangi ruangannya setelah kuliah untuk berdiskusi. Awalnya, pembicaraan mereka seputar materi kuliah, tetapi lama-kelamaan Arman mulai membahas topik yang lebih personal. Ia bertanya tentang latar belakang Dina, kehidupan di desa, dan bagaimana Dina melihat dunia. Dina merasa nyaman berbicara dengan Arman. Ia seperti menemukan seseorang yang benar-benar ingin mendengarkan pikirannya, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak tiba di kota. Namun, seiring waktu, percakapan mereka mulai berubah arah. Arman sering mengungkapkan pandangannya tentang agama, yang menurutnya sering menjadi penghalang bagi kebebasan manusia. "Kamu nggak perlu terlalu terikat pada hal-hal yang menurutmu membatasi, Dina. Hidup ini tentang menikmati, bukan tentang menyiksa diri dengan aturan-aturan," katanya suatu kali. Dina hanya diam mendengar, merasa ada konflik dalam hatinya. Di satu sisi, ia ingin tetap memegang nilai-nilai yang diajarkan keluarganya. Di sisi lain, ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Arman. Ketertarikan Dina pada Arman semakin besar ketika ia menyadari bahwa Arman memiliki perhatian khusus padanya. Arman sering memuji pemikiran Dina yang dianggapnya kritis, meski Dina sendiri merasa belum sepenuhnya yakin dengan pandangan-pandangan barunya. "Kamu berbeda dari mahasiswa lain, Dina. Kamu punya potensi besar kalau mau lebih membuka diri," ujar Arman pada suatu kesempatan. Pujian itu membuat Dina merasa dihargai, sesuatu yang ia rindukan sejak ia meninggalkan desanya. Tak lama kemudian, hubungan mereka berkembang di luar ruang kelas. Arman mulai mengajak Dina untuk makan siang bersama, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar kampus. Bagi Dina, perhatian ini adalah sesuatu yang baru dan membahagiakan. Ia merasa bahwa Arman memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa dihakimi. Namun, tanpa ia sadari, pengaruh Arman perlahan mulai mengubah cara pandangnya. Dina mulai jarang membaca Al-Quran di pagi hari, sebuah kebiasaan yang dulu tidak pernah ia lewatkan. Ia juga mulai mengurangi kunjungannya ke masjid kampus. Ia merasa lebih sering memikirkan apa yang dikatakan Arman tentang kebebasan, hingga tanpa sadar ia mulai meragukan beberapa nilai yang selama ini ia pegang teguh. Perubahan ini belum sepenuhnya disadari Dina sebagai sebuah pergeseran besar, tetapi teman-teman sekamarnya mulai memperhatikan. "Din, kamu jarang ke masjid lagi, ya? Sibuk, ya?" tanya salah satu temannya. Dina hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, lagi banyak tugas." Namun, jauh di dalam hatinya, Dina tahu bahwa tugas bukanlah alasan. Hubungannya dengan Arman telah membuka dunia baru yang membuatnya merasa berbeda. Meskipun ada kegelisahan kecil yang mulai tumbuh. Apakah ia sedang menemukan dirinya sendiri? Atau justru kehilangan siapa dirinya yang sebenarnya? Pertanyaan itu belum bisa ia jawab. Dina hanya tahu bahwa hidupnya mulai berubah, dan Arman ada di pusat dari semua perubahan itu. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Dina dan Arman memutuskan untuk menikah. Bagi Dina, keputusan itu adalah sebuah langkah besar yang penuh harapan. Ia percaya bahwa Arman akan menjadi sosok yang mendukungnya, sebagaimana ia merasa didukung selama masa kuliah. Meskipun ada rasa ragu di hati kecilnya, terutama karena pandangan Arman yang sering bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan keluarganya, Dina memilih untuk mengikuti hatinya. Pernikahan mereka digelar secara sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dan teman dekat. Awal pernikahan mereka terasa membahagiakan. Arman memperlakukan Dina dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ia sering mengajak Dina makan malam romantis, membicarakan rencana masa depan, dan memberikan kebebasan bagi Dina untuk mengeksplorasi kehidupannya di kota. Bagi Dina, ini adalah awal dari kehidupan baru yang ia dambakan.
Ia merasa seolah telah menemukan dunia yang selama ini tersembunyi darinya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan, sifat asli Arman mulai terlihat. Arman yang dulu perhatian kini berubah menjadi lebih dingin. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dan ketika Dina bertanya, ia hanya menjawab dengan singkat, "Aku sibuk. Jangan terlalu banyak bertanya." Dina yang awalnya mencoba memahami keadaan Arman mulai merasa diabaikan. Perhatian yang dulu membuatnya jatuh cinta kini berubah menjadi jarak yang semakin lebar di antara mereka. Tidak hanya itu, pandangan skeptis Arman terhadap agama semakin memengaruhi kehidupan mereka. Arman sering mengkritik kebiasaan Dina yang mencoba mempertahankan nilai-nilai religiusnya. "Kenapa sih kamu masih repot sholat? Hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk diatur oleh aturan-aturan yang gak jelas," ujar Arman suatu malam. Awalnya, Dina menolak mengubah kebiasaannya, tetapi kritik Arman yang terus-menerus membuatnya lelah. Perlahan, ia mulai menuruti kata-kata Arman. Ia berhenti sholat, tidak lagi membaca Al-Quran, dan mulai menghindari teman-teman lamanya yang masih memegang teguh nilai-nilai agama. Dina merasa bebas, seperti menemukan dunia baru yang selama ini tidak ia kenal. Ia mulai menikmati kehidupan modern yang ditawarkan Arman. Pesta-pesta, makan malam di tempat mahal, dan gaya hidup tanpa batas membuat Dina merasa seolah-olah ia akhirnya bisa menjadi seperti teman-temannya di kota. Namun, di balik kebebasan itu, Dina merasakan sesuatu yang hilang. Ada kekosongan yang tidak bisa ia pahami, meskipun ia terus mencoba mengabaikannya. Ketegangan dalam pernikahan mereka semakin memuncak ketika Dina mengetahui bahwa Arman berselingkuh dengan rekan kerjanya. Dunia Dina yang sudah goyah akhirnya runtuh. Ketika ia meminta penjelasan, Arman hanya menjawab dengan santai, "Kamu terlalu banyak drama. Hidup itu bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih kuat." Kata-kata itu menghancurkan hati Dina. Ia merasa dikhianati oleh seseorang yang ia percaya sepenuhnya. Dina mencoba bertahan, berharap bahwa pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Namun, perlakuan Arman yang semakin kasar dan egois membuatnya merasa tidak ada jalan lain selain mengakhiri hubungan itu. Perceraian menjadi akhir dari pernikahan yang awalnya penuh harapan, tetapi berubah menjadi sumber luka mendalam bagi Dina. Setelah resmi bercerai, Dina kembali sendirian. Ia merasa kosong, terjebak dalam perasaan gagal dan kehilangan arah. Selama masa-masa sulit itu, Dina mulai mempertanyakan segalanya. Ia merasa bahwa semua nilai yang diajarkan keluarganya tidak mempersiapkannya untuk menghadapi kerasnya dunia. Ia mulai menyalahkan agama atas penderitaannya, merasa bahwa aturan-aturan yang ia pegang selama ini hanya membatasi kebahagiaannya. Dalam pikirannya, Dina percaya bahwa meninggalkan semua itu adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. Dina mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Ia tidak lagi menelepon ayah dan ibunya, merasa bahwa mereka tidak akan mengerti apa yang ia alami. Dalam kesendiriannya, Dina mulai mencari tempat di mana ia merasa diterima. Ia bergabung dengan komunitas yang memiliki pandangan skeptis terhadap agama, berharap menemukan jawaban atas semua pertanyaan dan luka yang ia rasakan. Namun, bergabung dengan komunitas itu bukanlah solusi yang sepenuhnya ia harapkan. Meskipun Dina merasa diterima di sana, kebenciannya terhadap agama, terutama Islam, semakin dalam. Ia mulai berpikir bahwa semua penderitaannya adalah akibat dari aturan-aturan agama yang ia anggap membatasi kebebasannya. Dalam pikirannya, meninggalkan agama adalah bentuk pembebasan. Namun, tanpa ia sadari, ia sedang berjalan semakin jauh dari dirinya yang dulu. Dalam perjalanan ini, Dina merasa bahwa ia telah mengambil langkah besar untuk melepaskan masa lalunya. Namun, langkah itu juga telah membawanya ke jalan yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan penolakan terhadap dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia telah kehilangan arah, terjebak dalam gelombang emosi yang ia ciptakan sendiri. Babak baru dalam hidupnya pun dimulai. Tetapi bukan dengan kedamaian seperti yang ia harapkan, melainkan dengan kekosongan yang semakin dalam. Setelah perceraian dengan Arman, Dina merasa dunianya hancur. Ia kembali ke apartemen kecilnya, tempat yang kini terasa jauh lebih sepi dan dingin. Tak ada lagi suara Arman atau kehadiran seseorang yang membuatnya merasa dihargai. Meskipun pernikahan mereka penuh kepalsuan. Dina duduk di sudut ruangan,
memandang tumpukan barang-barang yang berserakan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyusun kembali hidupnya. Yang tersisa hanyalah perasaan kehilangan, kekosongan, dan kebencian yang terus membesar terhadap dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Dina merasa dirinya gagal dalam segala hal. Ia mulai menyalahkan semua yang pernah ia yakini. Agama, nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya, bahkan dirinya sendiri. Dalam pikirannya, agama adalah sumber penderitaan yang membuatnya tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Jika aku tidak terikat pada aturan-aturan itu, mungkin hidupku tidak akan berakhir seperti ini, gumamnya berulang kali. Kebenciannya terhadap agama perlahan berubah menjadi sikap penolakan yang semakin ekstrim. Merasa tidak memiliki arah, Dina mulai mencari komunitas yang dapat memahami pandangannya. Ia akhirnya menemukan sebuah komunitas skeptis yang mengusung pemikiran bebas. Dina merasa diterima di sana, karena anggota komunitas tersebut sering membahas pandangan bahwa agama adalah penghalang bagi kebebasan manusia. Dalam diskusi-diskusi mereka, Dina mendapati dirinya setuju dengan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Agama hanya mitos yang mengekang manusia, ujar salah satu anggota komunitas itu. Dina mengangguk, merasa bahwa ia telah menemukan tempat di mana ia bisa menyalurkan amarah dan frustrasinya. Semakin sering Dina terlibat dalam komunitas itu, semakin dalam kebenciannya terhadap Islam. Ia mulai mengungkapkan pandangannya secara terang-terangan, baik di komunitas tersebut maupun di media sosial. Dina memposting tulisan-tulisan bernada sinis, menyindir orang-orang yang masih taat beribadah. Apa gunanya kalian sujud setiap hari jika hidup kalian tetap miskin dan penuh penderitaan? Tulisnya dalam salah satu unggahan yang viral. Respons dari unggahannya itu beragam. Ada yang mendukung, tetapi banyak juga yang mengecam. Namun, Dina tidak peduli. Ia merasa bahwa ini adalah caranya untuk melawan apa yang selama ini dianggapnya sebagai sumber penderitaan. Dina mulai sering berbicara dalam acara-acara komunitas tersebut, membagikan pengalamannya meninggalkan agama. Dalam sebuah seminar, ia dengan penuh emosi berkata, "Saya dulu percaya sholat dan puasa bisa membawa kebahagiaan. Tapi apa yang saya dapatkan? Hidup saya hancur, suami saya selingkuh, dan Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa saya." Tepuk tangan meriah dari peserta seminar itu membuat Dina merasa divalidasi. Namun, di balik senyumnya yang terlihat puas, ada perasaan kosong yang tidak bisa ia pahami. Malam-malam Dina menjadi semakin gelisah. Setiap kali ia sendiri, pikirannya dipenuhi dengan mimpi buruk yang mencekam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya terjebak dalam ruangan gelap dengan bayangan-bayangan hitam yang mengejek dan menertawakannya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Dina mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, menganggapnya sebagai efek dari kelelahan atau tekanan pikiran. Namun, rasa gelisah itu tidak pernah benar-benar hilang. Puncaknya terjadi saat Dina menemukan Al-Quran lamanya yang dulu ia bawa dari desa. Kitab itu ia temukan saat sedang membereskan barang-barang lama di lemari. Bukannya merasa tenang, Dina justru merasa muak melihatnya. Ia membawa kitab itu ke sebuah pertemuan komunitas, dan menunjukkan kepada teman-temannya. "Ini adalah simbol dari semua kebohongan yang pernah mengendalikan hidup saya," katanya dengan nada penuh kebencian. Salah satu temannya bercanda, "Kenapa nggak kamu bakar saja? Itu pasti akan terasa lebih simbolis." Dina tertawa, merasa bahwa ide itu menarik. Ketika ia mulai melakukan tindakan-tindakan yang semakin berani, seperti menginjak Al-Quran dan mengolok-olok simbol-simbol agama di depan umum, respons dari orang-orang di sekitarnya semakin keras. Video aksinya yang direkam oleh salah satu peserta komunitas menjadi viral, memicu kemarahan besar di media sosial. Dina menerima berbagai ancaman dan kecaman dari orang-orang yang marah atas perbuatannya. Namun, alih-alih merasa takut, Dina semakin menantang. Ia menulis di media sosialnya, "Kalau Tuhan kalian memang berkuasa, kenapa Dia tidak menghukum saya sekarang juga?" Namun, di balik keberaniannya yang tampak di mata publik, Dina mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tubuhnya sering terasa berat, pikirannya melayang-layang, dan ia kehilangan nafsu makan. Malam-malamnya semakin sulit dilewati. Ia sering mendengar suara bisikan yang berkata, "Kamu tahu ini salah." Dina terbangun dengan perasaan takut yang luar biasa, tetapi ia tetap mencoba menyangkal. Ia menganggap semua yang terjadi hanyalah imajinasinya sendiri.
Dina tidak menyadari bahwa kebenciannya terhadap agama telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih gelap. Kehidupannya perlahan menjadi semakin tak terkendali. Meskipun ia terus berpura-pura kuat di depan orang lain, Dina kini berada di persimpangan, antara terus melangkah di jalan kebencian atau menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanpa ia sadari, perjalanan ini akan membawanya pada titik terendah dalam hidupnya, di mana ia harus menghadapi dirinya sendiri dan keputusan-keputusan yang pernah ia buat. Hari itu, Dina berjalan melewati masjid besar di tengah kota setelah menghadiri pertemuan komunitas skeptisnya. Hatinya penuh dengan kebencian yang terus membakar. Ia melihat para jamaah yang berjalan masuk ke masjid dengan pakaian bersih dan raut wajah damai. Pemandangan itu memicu kemarahan dalam dirinya. Bagi Dina, masjid itu adalah simbol dari semua hal yang ia lawan. Aturan yang ia anggap mengekang kebebasannya. Tanpa berpikir panjang, Dina membuka tasnya dan mengeluarkan Al-Quran yang ia bawa dari pertemuan komunitas. Dengan sengaja, ia melemparkan kitab suci itu ke tanah di depan tangga masjid, menarik perhatian jamaah di sekitarnya. Orang-orang terdiam, menatapnya dengan bingung dan terkejut. Dina melanjutkan aksinya dengan menginjak kitab itu menggunakan sepatu haknya, menekan-nekan dengan sengaja, seolah ingin menantang. Mana Tuhan kalian? Kalau dia ada, kenapa dia tidak menghentikan saya sekarang juga? Teriaknya lantang. Jamaah mulai berkumpul, beberapa di antaranya mencoba menegur dengan tenang, sementara yang lain tampak geram. Seorang pria parubaya mendekatinya, berkata dengan lembut, "Nak, ini salah. Apa yang kamu lakukan hanya akan melukai dirimu sendiri." Namun, Dina tidak peduli. Ia semakin provokatif, mengeluarkan korek api dari tasnya, mengancam akan membakar kitab itu. Ketika api mulai menyala di tepi halaman kitab, suasana berubah menjadi panik. Beberapa jamaah menangis, sementara yang lain mencoba mendekat untuk menghentikannya. Namun, tindakan Dina sudah terlanjur memicu kemarahan besar. Petugas keamanan masjid tiba dan segera memadamkan api serta mengamankan Al-Quran yang telah rusak. Mereka meminta Dina meninggalkan area masjid, tetapi Dina terus melontarkan kata-kata sinis hingga akhirnya diusir. Aksi itu terekam oleh beberapa orang yang ada di sana, dan dengan cepat menyebar di media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral, memicu gelombang kecaman dari masyarakat. Dina yang merasa puas dengan tindakannya pulang ke rumah, tanpa menyadari bahwa ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Keberanian yang ia pamerkan di depan publik mulai tergantikan oleh rasa aneh yang menghantui pikirannya. Seolah ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Perjalanan gelap Dina semakin dalam, dan kekosongan yang ia rasakan kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah aksinya di depan masjid, Dina kembali ke apartemennya dengan rasa puas. Seolah-olah ia telah membuktikan sesuatu kepada dunia. Namun, malam itu berbeda. Dina mulai merasakan perasaan gelisah yang tak biasa. Ketika ia mencoba tidur, ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya. "Kamu tahu ini salah." Dina terbangun dengan keringat dingin, tetapi ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kejadian aneh. Dina sering merasa diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Tubuhnya semakin lemah, dan ia kehilangan nafsu makan. Puncaknya terjadi saat ia menemukan seekor burung gagak mati di depan pintu apartemennya. Di sebelah burung itu, ada secari kertas bertuliskan, "Kamu pikir ini selesai?" Dina menggigil, tetapi tetap menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah. Mimpi buruk menjadi teman malamnya. Ia melihat dirinya tenggelam di lautan gelap. Bayangan hitam mengepungnya, menertawakan dengan suara mengerikan. Dina terbangun dengan perasaan semakin tersiksa, tetapi ia terus berpura-pura kuat. Semakin ia menyangkal, semakin terasa kehadiran sesuatu yang gelap dan tak terlihat. Suara-suara terus memanggil namanya, membuat Dina ketakutan di setiap sudut ruangan. Meski ia mencoba melawan, rasa takut itu kian menguasainya. Dina mulai menyadari bahwa perbuatannya mungkin telah memancing sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemarahan manusia. Ia merasa berhadapan dengan sesuatu yang tidak ia pahami. Merasa semakin tertekan oleh teror yang menghantui, Dina memutuskan untuk keluar rumah. Ia berharap berjalan-jalan di taman dapat menenangkan pikirannya. Saat duduk di bangku taman, ia melihat seorang wanita tua sedang membaca Al-Quran di bawah pohon rindang.
Pemandangan itu membuat Dina gelisah. Ia mencoba memalingkan wajah, tetapi pandangannya terus kembali pada wanita itu. Tiba-tiba, wanita tua itu menoleh dan menatap Dina. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Dina yang membeku di tempatnya. Tanpa basa-basi, wanita itu berkata, "Nak, kau terlihat seperti seseorang yang sedang tersesat. Apa yang membuat hatimu begitu gelap?" Dina terkejut dengan kata-kata itu, tetapi ia tidak bisa membalas. Ia hanya menunduk, berusaha menghindari tatapan wanita tersebut. Namun, wanita tua itu tidak menyerah. Dengan suara lembut namun tegas, ia melanjutkan, "Kau tahu apa yang kubicarakan. Hatimu sedang dikuasai kebencian, dan itu telah menarik sesuatu yang gelap ke dalam hidupmu." Air mata Dina mulai mengalir tanpa ia sadari. Kata-kata wanita itu seperti menembus pertahanannya. Dina akhirnya berbisik, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Tapi saya merasa seperti dihantui sesuatu yang tidak terlihat." Wanita itu tersenyum tipis dan meletakkan tangan keriputnya di atas tangan Dina. "Allah Maha Pengampun, Nak, tapi untuk mendapatkan ampunannya, kau harus mengakui kesalahanmu. Mintalah maaf padanya, dan lepaskan kebencian di hatimu." Dina tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata wanita itu seperti memukul hatinya yang rapuh. Setelah beberapa saat, wanita itu bangkit dan berkata, "Ingatlah, pintu Allah selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali." Ia pergi meninggalkan Dina yang masih terpaku di bangku taman. Kata-katanya terus bergema di kepala Dina. Untuk pertama kalinya, Dina mulai bertanya-tanya apakah semua teror yang ia alami adalah teguran atas perbuatannya. Namun, Dina belum siap untuk mengakui bahwa ia salah. Ia hanya duduk di sana, terdiam, di persimpangan antara penyesalan dan kebenciannya sendiri. Sepulang dari taman, kata-kata wanita tua itu terus terngiang di kepala Dina. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin dalam perasaan bersalah itu menyusup ke dalam hatinya. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk membuka media sosialnya dan melihat kembali video aksinya di depan masjid. Setiap detik dari video itu terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia melihat wajahnya sendiri penuh amarah, membakar Al-Quran sambil menantang Tuhan. Air mata Dina mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa seperti melihat sisi dirinya yang tidak ia kenal. Seseorang yang penuh kebencian, jauh dari sosok yang pernah dibanggakan keluarganya. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Perasaan bersalah mulai memenuhi dadanya. Namun Dina masih terlalu takut untuk mengakui kesalahan itu sepenuhnya. Dalam kegelisahannya, Dina mencoba berdoa. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau memang ada, tolong bantu aku. Aku tidak tahu harus bagaimana." Kata-kata itu terasa asing di bibirnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dina merasakan sedikit kelegaan. Ia tahu bahwa ini mungkin langkah pertama yang kecil. Tetapi hatinya mulai terbuka untuk menerima bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Hari-hari berikutnya, Dina mencoba mencari ketenangan dengan menjauhkan diri dari komunitas skeptisnya. Ia mengurangi waktu di media sosial, dan mulai menghindari diskusi yang sebelumnya membuatnya merasa diterima. Namun, rasa bersalah itu tetap menghantuinya. Setiap malam, ia masih bermimpi buruk tentang bayangan gelap dan suara-suara yang mengejeknya. Dina menyadari bahwa meminta maaf kepada Tuhan saja tidak cukup. Ada beban lain yang ia bawa, kesalahan pada dirinya sendiri dan orang-orang yang telah ia sakiti. Kehidupan Dina kini berada di persimpangan yang sulit. Ia mulai merasakan bahwa jalan kebencian tidak membawa kebahagiaan, hanya kekosongan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan untuk kembali pada dirinya yang dulu tidak akan mudah. Dalam diamnya, Dina mulai memahami bahwa penyesalan adalah awal dari perubahan. Dan meskipun ia masih merasa tersesat, langkah kecil yang ia ambil menuju kejujuran pada dirinya sendiri mulai menumbuhkan harapan. Pagi itu, Dina bangun dengan perasaan berbeda. Setelah bermalam-malam dihantui mimpi buruk, ia merasa lelah dengan perlawanan batinnya sendiri. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Al-Quran rusak yang ia ambil kembali dari tumpukan barang-barangnya. Ia tidak tahu kenapa tidak membuangnya. Tetapi keberadaan kitab itu di kamarnya membuatnya merasa kecil. "Mungkin aku memang salah," bisiknya,
untuk pertama kalinya mengakui bahwa tindakannya telah melampaui batas. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Dina memutuskan untuk kembali ke masjid tempat ia melakukan aksinya. Hati kecilnya berkata bahwa ia harus meminta maaf, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang yang menjadi saksi perbuatannya. Ketika ia tiba di sana, ia melihat masjid itu tetap ramai dengan jamaah yang datang dan pergi. Dina duduk di tangga depan masjid, menundukkan kepala, merasa kecil di tengah keramaian. Tak lama kemudian, seorang imam masjid mendekatinya. "Nak, apa yang membawamu ke sini?" tanyanya lembut. Dina menatap pria itu dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Saya ingin meminta maaf. Saya telah melakukan sesuatu yang buruk di sini," ucap Dina dengan suara bergetar. Imam itu duduk di sampingnya, tersenyum penuh kasih. "Setiap orang bisa berbuat salah, tetapi Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali," jawabnya. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup dalam hati Dina. Ia menangis terseduh-seduh, mengungkapkan semua penyesalan yang selama ini ia pendam. Imam itu mendengarkan dengan sabar, lalu memberikan nasihat. "Taubat adalah perjalanan panjang. Nak, mulailah dengan meminta maaf kepada Allah, dan perbaikilah dirimu sedikit demi sedikit. Allah tidak membutuhkan kita untuk sempurna, hanya tulus." Dina menghabiskan waktu di masjid itu, berdoa untuk pertama kalinya dengan sepenuh hati. Ia merasa ada beban yang terangkat dari dadanya, meskipun ia tahu perjalanannya belum selesai. Sepulang dari masjid, Dina merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai memikirkan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki dirinya, seperti menjauhi komunitas skeptis, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, dan membangun kembali hubungannya dengan keluarganya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dina merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri. Ia merasa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berubah. Setelah momen taubatnya di masjid, Dina mulai perlahan-lahan memperbaiki hidupnya. Setiap pagi, ia mencoba kembali pada rutinitas yang dulu ia tinggalkan, seperti membaca Al-Quran. Meski awalnya terasa canggung, kegiatan itu mulai memberi ketenangan pada hatinya. Dina juga mulai melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun terkadang ia menangis dalam sujud, merasa malu atas segala kesalahan yang pernah ia perbuat. Langkah selanjutnya yang Dina ambil adalah meminta maaf kepada keluarganya. Ia memberanikan diri untuk menelepon ibunya setelah berbulan-bulan menghindar. Ketika suara lembut ibunya terdengar di telepon, Dina langsung menangis. "Bu, maafkan Din. Dina sudah banyak salah," ujarnya dengan suara terbata-bata. Ibunya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan penuh kasih. "Nak, kami selalu mendoakanmu. Pulanglah, rumah ini selalu terbuka untukmu." Kata-kata itu membawa kelegaan yang tak bisa Dina ungkapkan. Kembali ke desa adalah langkah besar bagi Dina. Ia merasa malu menghadapi keluarganya, terutama ayahnya, yang selama ini menjadi teladan religius baginya. Ketika ia tiba, ayahnya menyambut dengan senyuman tenang. Tanpa berkata apa-apa, Dina memeluk ayahnya erat dan menangis. Ayahnya hanya berkata pelan, "Allah Maha Pengampun. Nak, yang penting, kamu sudah kembali." Hari-hari di desa membantu Dina menemukan kembali kedamaian yang hilang. Ia mulai membantu ibunya di surau, seperti yang dulu sering ia lakukan. Melihat anak-anak kecil belajar mengaji, Dina merasa seperti menemukan kembali sebagian dari dirinya yang hilang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan taubatnya belum selesai. Masih ada banyak orang yang perlu ia temui untuk meminta maaf, termasuk teman-temannya di kota. Ketika Dina kembali ke kota, ia memutuskan untuk menghadapi teman-teman lamanya, termasuk beberapa orang di komunitas skeptis yang dulu ia ikuti. Beberapa dari mereka menerima permintaan maaf Dina dengan hati terbuka, tetapi yang lain merasa kecewa karena Dina meninggalkan jalan yang mereka anggap sebagai kebebasan. Dina tidak memaksa mereka untuk mengerti. Baginya, yang penting adalah membersihkan hatinya dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Meskipun perjalanan Dina penuh dengan tantangan, ia mulai merasa bahwa hidupnya kembali memiliki arah. Ia tidak lagi merasa kosong atau dihantui rasa bersalah. Sebaliknya, setiap langkah kecil yang ia ambil menuju perbaikan diri memberinya harapan baru. Dina tahu bahwa taubat adalah proses panjang, tetapi ia berkomitmen untuk terus melangkah di jalan itu, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersamanya. Setelah berbulan-bulan menjalani proses taubat,
Dina mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya hilang dari hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan kesalahan, setiap langkah kecil yang ia ambil mendekatkannya kembali pada Tuhan. Kini, ia lebih sering menghabiskan waktu untuk memperdalam pemahaman agama, membaca Al-Quran, dan menghadiri kajian di masjid. Dina merasa seperti menemukan kembali makna hidup yang pernah ia lupakan. Dina juga mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas yang membantu anak-anak kurang mampu belajar membaca dan menulis. Dalam proses itu, Dina melihat refleksi dirinya yang dulu, anak-anak dengan semangat belajar, penuh harapan meskipun berasal dari latar belakang sederhana. Melihat senyum mereka memberikan kebahagiaan yang berbeda bagi Dina. Kebahagiaan yang tidak ia temukan dalam kehidupan penuh kebebasan yang dulu ia jalani. Hubungannya dengan keluarga juga semakin membaik. Dina sering mengunjungi orang tuanya di desa, membawa cerita tentang perubahan hidupnya. Ayahnya, yang semula khawatir tentang masa depan Dina, kini bangga melihat putrinya bangkit dari keterpurukan. Kamu telah melalui banyak hal, Dina. Yang penting, kamu tidak menyerah untuk kembali, kata ayahnya suatu malam. Kata-kata itu selalu Dina ingat sebagai penguat dalam perjalanannya. Namun, Dina tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia masih harus menghadapi pandangan negatif dari beberapa orang yang mengetahui perbuatannya di masa lalu. Meski sulit, Dina tidak lari. Ia memilih untuk bertanggung jawab dan menunjukkan perubahan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Dina percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkannya. Suatu malam, saat duduk sendirian di kamar, Dina merenungkan perjalanan hidupnya. Ia ingat betapa jauh ia telah melangkah, dari seorang anak desa yang taat, menjadi seseorang yang tersesat, hingga kini kembali menemukan dirinya. Ia tersenyum kecil, memandang Al-Quran yang tergeletak di meja. Aku tidak tahu apa yang menungguku ke depan, tapi aku tahu sekarang aku berada di jalan yang benar, bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan keyakinan yang baru, Dina melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak bisa dihapus. Tetapi ia juga percaya bahwa masa depan ada di tangannya. Perubahan adalah perjalanan panjang, tetapi Dina kini lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih dekat kepada Tuhan daripada sebelumnya. Ia telah menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Babak baru dalam hidup Dina telah dimulai, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya tersesat lagi.